Begitulah kronologi dari insiden penembakan di kantor pusat MUI yang sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan bagaimana kabar ataupun juga informasi terbaru dari rekan-rekan kami yang sudah ada di Rumah Sakit Polri dan juga sudah ada di kantor pusat MUI. Kita akan terlebih dahulu ke rekan kami Tiara yang saat ini ada di kantor pusat MUI Jakarta. Silakan Tiara. Iya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Situasi terkini langsung dari kantor MUI seperti yang Anda saksikan di belakang saya ini memang sudah cukup sepi, sudah terpasang garis polisi di depan kantor MUI tadi sekitar pukul 16 atau 17 waktu Indonesia Barat. Ini memang sudah ada tim lapor yang kembali mengunjungi TKP begitu untuk tentunya mengambil sejumlah sampel, mengambil sejumlah data untuk penyelidikan. Nah, sejauh ini memang polisi tengah berupaya untuk kemudian ini mengecek CCTV sekitar berkaitan dengan penembakan yang tadi kita ketahui bersama terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat di kantor MUI begitu. Dan tadi informasinya memang terdapat 3, yang terbaru ini adalah 3 korban begitu. Yang pertama ini korbannya karena tembakan yang mengenai punggung, kemudian juga 1 korban resepsionis ini terkena pecahan kaca begitu, dan informasi terakhir dari Wasekjen MUI tadi memang menyebutkan terdapat security juga yang terkena pecahan dari kaca akibat adanya penembakan tersebut. Ketiganya ini terpisah begitu, melakukan perawatan secara terpisah, salah satunya adalah di RSCM. Sementara untuk pelaku, Putri Viola dan juga pemirsa, ini diketahui setelah penembakan terjadi, ini pelaku pingsan kemudian dibawa ke puskesmas terdekat, puskesmas Menteng begitu, dan dinyatakan meninggal dunia. Saat ini pelaku sendiri berada ataupun masih didalami kondisinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta begitu. Sementara untuk di TKP sendiri tadi dari pihak MUI menyebutkan bahwa memang ada aksi teror ataupun juga surat-surat yang kemudian diterima berupa teror begitu dari pelaku sudah sebanyak 3 kali. Yang terakhir ini pada tanggal 22 Juli 2022 atau tahun lalu yang menyatakan ancaman begitu berjudul Sumpah yang kedua yang dinyatakan untuk kepolisian ataupun juga Kapolda, yang dimana menyiratkan bahwa pelaku ini kecewa karena hak-haknya tidak dipenuhi dan mencari ketua MUI begitu. Ia pun menyebutkan dan meminta bahwa tidak dipertemukan dengan ketua MUI ini untuk ditembak saja begitu, dan mengancam akan membawa senjata kembali, yang ternyata itu terjadi pada hari ini tepatnya di tanggal 2 Mei 2023 tadi siang begitu. Tetapi setelah adanya pelayangan surat berupa ancaman di tanggal 22 Juni maksud kami di tahun lalu ini, pihak MUI memang masih terus membahas, melakukan antisipasi, tetapi memang tidak ada pembahasan lebih lanjut sehingga tadi aksi teror pun kembali terjadi pada saat pertemuan antara anggota-anggota MUI ini sedang digelar begitu. Sehingga tadi kami juga sempat menanyakan apakah kantor MUI nanti ke depannya akan melakukan sejumlah pengetatan pengamanan ataupun juga sempat diberhentikan sementara operasionalnya, tetapi mereka mengatakan bahwa jam operasional dari MUI ini masih terus berlanjut, besok akan terus buka, aktivitas akan berjalan seperti biasa begitu. Sementara memang mereka sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ancaman-ancaman yang dilayangkan ke kantor MUI beberapa hari terakhir ataupun mungkin dari tahun lalu begitu ya, meskipun pelaku yang kita ketahui berinisial M ini sudah meninggal dunia. Sementara demikian, Putri Viola, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih rekan kami Tiara. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan kabar yang akan disampaikan oleh Fatima yang ada di Rumah Sakit Polri, karena memang jenazah dari pelaku ini saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Silakan Fatima. Ya Putri dan juga pemirsa, benar sekali jenazah pelaku penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia telah tiba di tempat saya melaporkan di RS Polri Kramat Jati, tepatnya pada siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan jenazah tiba bersamaan dengan mobil kepolisian atau jenazah diangkut bersama mobil kepolisian dan tiba di RS Polri pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang informasi yang dapat kami sampaikan tadi pada saat jenazah tiba
tiba, Kepala Rumah Sakit RS Polri Brigjen Haryanto menyampaikan bahwa jenazah tidak dapat langsung dilakukan proses visum ataupun proses otopsi karena memang itu merupakan wewenang atau menunggu arahan dari pihak penyidik. Dan setelah dilakukannya arahan atau surat resmi dari pihak penyidik sekitar pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, RS Polri baru bisa melakukan proses otopsi yang dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setibanya tadi juga disampaikan dapat digambarkan jenazah pada saat tiba tidak ada luka ataupun lebam-lebam pada tubuhnya sehingga dapat disampaikan tidak ada pelaku kekerasan. Jadi masih menunggu penyebab kematian dari jenazah pelaku atau terduga AM itu sendiri. Sementara itu Putri. Baik Fatima, terima kasih untuk informasi Anda. Sebelumnya juga kita dengarkan kabar yang disampaikan oleh Tiara. Dua-duanya rekan kami mengabarkan dari kantor pusat MUI dan juga Rumah Sakit Polri. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya.